lari, bukannya dijawab dengan pengalaman dia yang dia tahu. Malah cepirit, lari terbirit-birit. Gimana ini? Baru salam kenal loh. Belum ke dalam-dalam lagi, ini baru bagian luar nih. Orang pengen tahu aku kalau nanya nggak sekedar nanya. Akan menambah ilmu pengetahuanku dan pengalaman baru, dapat informasi baru di sini. Berdasarkan kakak yang tadi, karena dia memang tinggal di sana. Aku aja tuh, aku tahu tentang Jakarta, Bali, Surabaya, Yogyakarta, semua kan karena aku udah pernah mengalami di sana. Aku merasakan. Kayak Semarang, aku rasa aku nggak suka kalau ke Semarang. Kalau Jogja, sedikit di atas Semarang. Yang aku rasakan orang beda-beda. Kalau Surabaya masih oke. Bali oke. Jakarta oke banget. Menurut aku ya, di sisi diriku kan orang beda-beda. Mungkin ada orang lain yang makanya ketika ada orang yang betah di kampung, betah di kota kecil harus jelaskan. Apa hal yang membuat betah? Paham nggak? Nggak paham pasti kan? Susah. Misalnya kalian tinggal di mana gitu. Di Bogor, Lampung, atau di Medan. Medan kan kota besar tuh Medan. Malang gitu. Apa yang buat betah di Bandung? Atau di mana Sukabumi? Kalian orang mana? Orang Jember. Orang mana lagi? Orang Jombang. Lumajang. Kan banyak kota-kota di sana kan? Iya kan? Kota ini luas loh. Banyak kali orang Banyuwangi, Purwokerto. Mana-mana lagi semua. Nah, apa yang buat orang tuh bisa betahnya di sana? Harusnya ada sesuatu. Gitu loh. Biasanya karena nggak ada skill, takut ke kota besar. Nggak usah pakai biasa, Kak. Ini kita harus nanya sama orang yang menjalani. Aku di Lampung, Dek. Jawaban dari yang Jambi tadi belum dapat, kita sudah mau pindah ke Lampung. Kita tuh harus dalam hidup tuh fokus satu-satu untuk kita lebih mendalami sesuatu tuh dari orang yang memang sudah mengalami. Kis tuh orangnya sukanya kayak gitu. Ini orang misalnya udah lama nih di Jambi tadi, misalnya dia lanjut, dia udah berapa lama dia di Jambi, pengalaman dia di Jambi, dia bekerja gimana, dia menghasilkan uang gimana, dia mendapatkan rezeki kayak mana caranya, gimana dia bisa betah di sana, apa yang membuat dia bertahan di sana. Kayak harus lebih gitu. Ini malah mau ngebahas ke Lampung, lompat lagi. Jambi pun belum selesai. Belum lagi Bogor, belum Lumajang, belum Purwokerto, belum Banyuwangi, banyak. Segala ke Lampung pula. Kalau Jakarta jangan ditanya, Kak, aku nggak perlu nanya lagi. Aku sudah pernah ke sana. Aku sudah tahu hatiku. Aku pengen hidup di Jakarta. Kalau Jakarta kakak diam aja karena aku memang mau. Nggak usah kakak banyak bacot Jakarta bla bla bla. Enggak, aku sudah tahu. Aku kalau udah tahu aku nggak nanya. Nanti kalau aku di sana ada sesuatu yang aku pengen tanya lagi, baru aku nanya sama orang Jakarta langsung. To the point aku kalau aku pengen sesuatu. Sekarang aku nggak nanya karena aku sudah tahu Jakarta mana yang menurut aku tuh worth it. Banyak daerah-daerah elit di sana yang memang bagus. Jangan daerah banjir. Bali aku udah tahu Bali, Jakarta aku dua kota yang paling ku tahu, Bali sama Jakarta. Aku udah tahu. Tapi tetap aja untuk menurut aku ya, kalau untuk orang yang suka gua lolo, bagusan Jakarta karena Bali masih ini, masih apa ya? Masih beda lah. Kehidupan kita yang lebih kekinian, lebih Jakarta. Bali tuh cocok tempat liburan. Menurut Kis ya, ini setelah aku sekian lama aku bolak-balik Bali Jakarta, aku tahu jadi dulu aku pikir Bali tuh cocok untuk tempat stay. Sekarang aku tahu kenapa Bali lebih mengedepankan villa, mohon maaf menurut aku ya. Kayak kalaupun kos-kosan di sana mungkin ya untuk orang-orang sementara tinggal aja. Lebih bagus kalau Bali memang tetap villa. Karena apa? Villa Bali itu untuk orang liburan. Entah liburan mandiri, liburan berpasangan, atau liburan keluarga. Kalau Bali memang cocok. Tapi kalau menurutku untuk kita tinggal, terus kita pengen menghasilkan dalam jumlah yang lumayan besar kita dengan kehidupan yang masa kekinian, memang Jakarta. Ini kan menurutku. Iya, kalau Bali, aku udah Bali, aku ke Bali dengan kupikir dulu aku bakal mau stay tuh di Bali gitu. Ternyata enggak.
Bali lebih cocok memang liburan. Kalau untuk tempat stay ataupun kita mau bekerja, karena memang UMR tetap tinggi masih Jakarta. Bali UMR kecil. Jadi susah kalau kita mau jadi pekerja di Bali. Tetap Jakarta. Kalau aku, ini kan dariku, makanya aku tanya orang Jambi tadi agak tegas. Karena aku pengen tahu apa yang buat orang tuh betah di kota kecil. Aku di kota kecil aja pusing kali aku. Beneran, nggak tahu kenapa. Waktu di Jakarta senang kali rasa hatiku. Cuma karena memang belum nemu aja jalan goalsnya. Kalau dapat suka aku. Di kota ini aku mikir terus. Apa yang bikin mikir? Karena pengen pengen apa berusaha meraih apa yang kita mau, cuma ya berusaha untuk tetap enjoy, tetap relax, tetap bersyukur itu pasti. Cuma tetap nggak bisa berhenti kalau dalam masalah aku punya mimpi itu. Aku punya mimpi pengen di Jakarta, itu impianku. Nggak bisa berubah itu dari 2018. Berarti sudah berjalan 8 tahun. Dari 2018 aku punya cita-cita pengen di Jakarta. Cuma belum tahu aja. Karena waktu itu masih bimbang. Kenapa aku nggak goals di Jakarta ini? Karena waktu itu jujur aja aku masih bimbang antara Jakarta sama Bali. Jadi otomatis aku antara 3 kota aku pindah terus. Palangkaraya pulang pergi ke Bali, terus transit Jakarta semingguan. Terus Palangkaraya pulang, habis itu ke Bali lagi ya. Karena aku pikir aku sebenarnya lebih keberat ke Bali waktu itu ya. Karena otak kan membawa aku ke sana. Iya, jadi di Bali waktu itu aku pikir, oh aku kayaknya cocoknya Bali nih. Ternyata enggak. Tidak. Ternyata untuk masalah diriku ini, untuk masa kini, caraku berpikir, caraku memandang, sudut pandangku, sifat, sikapku, segala apa semua yang kubutuhkan tuh adanya ternyata di Jakarta. Jakarta. Tetap Jakarta, nggak ada Bali. Beneran nih dari lubuk hatiku paling dalam. Iya, Bali UMR kecil soalnya. Jakarta tetap paling oke. Itu kan menurut kita ya, tapi kalau itu diizinkan sama Yang Maha Kuasa ya bersyukur, berarti segala mimpi, impian, cita-cita kita tercapai. Kalau belum ya nggak apa-apa. Santai dulu, nikmatin dulu di sini karena di sini tuh hidupnya santuy. Kalau udah ke Jakarta kan berarti it's my dream, kita mulai lagi ya kan. Iya, Jakarta itu sudah merasakan. Ternyata aku tuh pengennya Jakarta. Dulu aku nggak sadar. Lama loh Kak, dari 2018. Berarti sudah 8 tahun perjalananku untuk menemukan sesungguhnya aku nih maunya apa gitu. Ternyata aku maunya Jakarta loh. Aku nggak sadar karena dulu aku bimbang. Kayak bayangin gini. Kita punya pacar tuh 2. Bayangkan, jadi kan kita imbang, apa bimbang. Ada kita pengen Jakarta, pengen Bali, Jakarta, Bali. Jadi, aduh aku Jakarta atau Bali gitu. Ternyata Bali itu memang cuma cocok untuk liburan saja, melepas penat ya seminggu 2 minggu lah. Jangan lama-lama. Lama-lama liburan di Bali boncos, ya kan cuma buang duit doang. Kalau liburan cocoknya seminggu ya 2 minggu lah paling lama. Habis itu balik lagi kita ke tempat kita, cari rezekinya. Kayak di Jakarta kan besar itu UMR-nya. Dan biaya pun kurasa kalau sama Palangkaraya, aku jujur aja ya Kak, aku pernah di Bali, bahkan aku di PIK 2 nih Kak, mohon maaf banget nih. Pengeluaranku di PIK 2 Kak, separuh dari aku pengeluaran di Palangkaraya. Ini jangan dibilang sombong, bukan, ini bukan sedang sombong. Aku merasakan tinggal di Kalimantan ini, orang Kalimantan pun tahu kurasa. Bukan mereka lagi pamer, memang faktanya tinggal di Kalimantan, banyak kali pengeluaran Kak. Pengeluaran nggak terlihat, tapi nyata keluarnya banyak. Karena memang di sini biaya hidup itu kalau dibanding aku hidup di Jakarta kemarin, nggak tahu kenapa di Jakarta sama aja aku rasa. Itu fakta Kak. Beneran. Di Kalimantan, apalagi khususnya Palangkaraya kayak gini, orang Kalimantan tahu pasti sudah. Nggak perlu aku banyak bacot, orang sudah merasa sendiri. Kita tinggal di sini, sama Jakarta PIK 2 itu kurang lebih samanya. Apa bedanya? Bagus, aku di Jakarta sekalian. Ya kan, UMR tinggi. Ya tuh, dapat penghasilan lebih besar. Di sini UMR kecil, di bawah dari Jakarta. Tapi kalau Palangkaraya dibanding Bali lebih mending Palangkaraya. Ternyata UMR Palangkaraya lebih besar daripada Bali. Itu yang aku baru sadar. Dulu ngejar-ngejar Bali banget aku, karena aku masih on kan. Iya, tapi kalau banding Jakarta tetap Jakarta. Karena, wih orang hebat aja yang bisa bertahan di sana ya kan. Mentalnya dulu dibentuk. Orang kalau udah pernah berhasil di Jakarta, dia mau pindah ke kota manapun, hebat kali sudah mental dia itu. Mau dia buka bisnis kah? Mau dia kerja apakah? Luar biasa sih menurut aku. Ini kan menurut Kis, karena orang Jakarta tuh udah biasa dapat hasil besar Kak. Kalau pindah dia ke tempat lain dapat yang ini kan dia bagi dia udah enteng, mudah. Ibarat kita udah pernah melawan raja terbesar dalam hidup,
Kita dikasih lawan kecil, kayak gini aja dia, ya kan? Iya, Bali kecil kali, aku baru sadar. Ternyata penghasilan Bali kecil kali, Kak. Salah aku, Kak. Aku salah jalan. Jadi, aku pikir dulu dengan aku ke Bali itu akan lebih dari Palangkaraya. Ternyata enggak, aku salah. Salah banget ini. Jadi pengalamanku ya teman-teman, supaya teman-teman terbuka pikirannya, siapa tahu apa ada yang bisa diambil gitu loh. Kita harus perhatikan UMR, itu yang paling penting. Ketika kita mau pindah ke suatu kota yang, karena kupikir kan Bali itu lebih besar gitu akan lebih tinggi, ternyata enggak. Ternyata UMR setempat itu sangat berpengaruh untuk gaya hidup kita, Kak. Nah, di Bali bukan gaya hidup kita naik, malahan baru aku cuman bersikap seperti layaknya hidupku di Palangkaraya, aku di sana dianggap orang hedon. Karena orang Bali biasanya di sana hidupnya slow living, beda. Sedangkan kalau kita ke Jakarta, kita dianggap perempuan culun, paham gak sih? Aku pernah dibilang orang culun itu karena dia udah pernah tinggal di Jakarta dan dia asli orang Makassar. Orang Makassar, orang Medan, orang Jakarta, orang Malang, orang Surabaya, ini gaya hidupnya glamor, Kak. Jadi melihat orang kayak kita Kalimantan, kita nih orang culun. Tapi kalau kita ke Bali, ternyata kita masih dipandang lebih. Karena apa? Gaya hidup, ini masalah gaya hidup, Kak. Bukan berarti orang Bali nggak punya duit, paham nggak sih? Aku ini mohon maaf nih, nanti orang salah paham gini loh, gini nih. Biar lebih lurus ya, maksudnya gini. Orang di sana itu kan karena UMR-nya saja yang rendah. Cuman kalau masalah dalam harta, kekayaan, investasi kan kita tahu bahwa memang orang di sana banyak punya, ya. Tapi ini masalah gaya hidup, Kak. Gaya hidup, oke? Bukan maksud aku ngatain orang di sana miskin, tidak. Takutnya aku malah ditonjok nih. Dikira aku ngatain orang Bali miskin. Enggak. Orang di sana itu masalah harta, mereka punya banyak, Kak. Aset villa, kos-kosan, rumah, apa semua mereka punya. Tapi ini masalah tentang gaya hidup. Setelah aku menjalani berkali-kali bolak-balik, baru aku dapat jawabannya. Ternyata UMR nih ngaruh, Kak. Iya, UMR Bali 3,2, Jakarta 6,7. Jadi dari situ aku rasa pantas gaya hidup nih. Ini kan sedangkan gaya hidupku udah di Kalimantan. Anggap aja aku ke Bali